Namanya Dara, seorang kakak yang sudah bekerja dan ia memiliki seorang adik yang tinggal bersamanya di sebuah kontrakan tepatnya di tengah ibu kota. Pagi ini, ia membuat secangkir lemon tea untuk memulai aktivitasnya. Rasa suntuk, bosan, dan lelah sebenarnya sudah menyeruak di benaknya. Ia sebenarnya ingin menyudahi dulu semua ini. Tidak lama, hanya sebentar saja. Namun kita bekerja yang dibayar rasa lelah tersebut, bukan? Setiap hari selalu seperti ini. Saat matahari masih tertidur, diriku sudah harus keluar menuju hiruk-pikuk kehidupan untuk menyelesaikan tugasku sebagai tulang punggung keluarga. Aku harus tetap menjalani semua ini demi adikku dan orang tuaku yang jauh di sana. Kuhabiskan waktuku di kota yang menjadi pusat industri. Bicara soal rumah, aku tidak merasakan rumah sebagai tempat yang nyaman dan berharga. Karena tidak ada bedanya diri ini di rumah maupun di luar rumah. Jika kalian bertanya, apakah aku tidak berbincang dengan adikku di rumah? Ya, tentu saja, aku berbincang dengannya, tetapi itu terjadi jika aku perlu bicara padanya saja. Tania, siswa SMK dengan prestasi yang tidak sangat wah, namun tidak terlalu bodoh juga. Bisa dikatakan ia adalah murid rata-rata dengan ranking ya bergelut di area 10 hingga 15 besar. Kesibukan yang dialaminya semenjak ia memutuskan menjadi murid SMK ternyata bisa dibandingkan dengan kakaknya. Ditambah dia bukanlah tipe manusia yang bisa berdiam diri di rumah sepanjang hari. Hai, kenalin, gue Tania. Gue punya seorang kakak yang sibuk sama pekerjaannya sendiri dan yang pasti cuma mentingin urusan kehidupan dia sendiri. Kalau dibilang gue kurang perhatian, enggak juga. Gue tetap diurusin, dikasih makan, dan dibayarin sekolah. Setiap hari setelah pulang ke sekolah, di warung pade inilah gue ngabisin waktu gue buat melepas rasa kesepian dan menunggu malam menjelang. Sesampainya di rumah, gue melepas lelah atas kegiatan yang gue lakuin seharian. Tugas sekolah, tenang aja, gue ngerjain kok. Di rumah, komunikasi tidak terlalu penting seperti basa-basi tidak sering terjadi. Karena apa? Mereka berdua sibuk. Dara dengan pekerjaannya serta tugas-tugas lembur, dan dia dengan tugas rumah dan tugas-tugas lainnya yang ia dapat. Bukan mereka saling membenci, hanya saja percakapan mereka lakukan hanya sebatas makan malam sudah siap, dan lain sebagainya. Hal tak terduga pun terjadi. Kejadiannya bukan hanya diperuntukkan 1-3 bulan, bahkan terjadi sampai sekarang. Tidak mudah untuk menggambarkan kondisi ibu kota yang seperti apa. Mulai hari ini, aku akan menghabiskan waktuku di rumah dan setiap waktu aku akan bertemu dengan adikku itu. Jadi mari kita menikmati semuanya ini. Akhirnya aku tidak perlu ke sekolah dan bisa menghabiskan waktuku di rumah untuk membaca buku dan bermain gadget. Tetapi terkadang aku pergi jalan-jalan bersama teman-teman untuk menemani mereka yang bosan di rumah. Sore ini, tiba-tiba saja Pak RT mengadakan pertemuan virtual bersama warganya. Selamat sore saudara-saudara, saya ingin memberitahu bahwa Ibu Surti telah terjangkit COVID-19. Oleh karena itu, saya mengimbau agar saudara semua untuk lebih waspada dan tetap membantu keluarga Ibu Surti yang harus isolasi mandiri semampu kita. Sejak peristiwa tersebut, mereka mulai membuka percakapan satu sama lain. Kedekatan dan kebersamaan di antara kakak adik mulai terjalin. Canda tawa mulai terdengar di antara mereka. Kini sebuah bangunan yang mereka tempati menjadi tak sunyi. Pasti ada poin positif yang bisa kita petik dari pandemi ini, seperti mendapatkan rasa kebersamaan. Sebagai manusia yang beradab, sudah sepatutnya kita mengamalkan persatuan Indonesia dengan membantu kepada sesama yang membutuhkan. Sebagai rakyat yang bijak, kita harus mematuhi protokol kesehatan, terutama pada situasi seperti ini.